Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi, kita masih membahas tentang tema Al-Quran membuat mereka jatuh cinta. Masya Allah. Dan ada lagi video tayangan yang menarik ya, ini dan ini unik banget. Ada tradisi tadarus dengan Al-Quran raksasa. Wah gimana nih? Coba kita lihat sama-sama tayangannya. Ini dia. Beginilah suasana di Masjid Agung Baitur Rahman, Banyuwangi, Jawa Timur. Usai sholat tarawih selama bulan Ramadan, Rabu malam. Jemaah bertadarus dengan Al-Quran berukuran raksasa. Al-Quran raksasa ini memiliki tinggi 2,1 meter dan lebar 1,4 meter. Masya Allah, itu enak tuh yang matanya plus gitu ya, minus semua bisa lihat semua silinder, ya. semua Silinder bisa. semuanya bisa baca, gede banget ya. Tapi ini adalah juga kejadian unik di Masya Allah luar biasa. Ada juga nih Ustadz Syam ya, Ya. biasanya emak-emak ini menggelar tadarus di masjid rame-ramean gitu. Oh. Nah terus pertanyaannya gini, hukumnya seperti apa sih? So, apalagi akhirnya ada emak-emak yang kesel. Kenapa? Karena ngerasa direcokin lagi baca Al-Quran, temennya suaranya kenceng, suaranya jelek lagi gitu ya. Ya Kan di sebelah Rabbi. dia. Mohon izin penjelasannya. Fadal Ustadz Syam. Saudara tabi guru Ustadz Maulana Habib Syawgi Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maka jikalau bukan di bulan Ramadan ini kita mendidik diri kita untuk dekat dengan Al-Quran, maka di bulan mana lagikah kita berusaha untuk berusaha dekat dengan Al-Quran. Berusaha berinteraksi dengan Al-Quran di berbagai daerah berbeda-beda caranya. Ada dengan tadarusan bareng-bareng, ada dengan ciri khasnya tadi dengan Al-Quran yang begitu besar ukurannya, dengan mushaf yang sangat besar, ada mungkin yang dengan cara talaki menyetorkan daripada hafalan, ada dengan mungkin memperdengarkan bacaannya ataupun mendengarkan bacaan orang lain, ada yang mungkin setelah itu levelnya naik lagi dengan menghafal Al-Quran, levelnya naik lagi dengan berusaha untuk mentadabburi isi Al-Quran, ada mungkin yang levelnya mungkin sudah berusaha bagaimana caranya dia mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Intinya bulan Ramadan ini adalah bulan interaksi kita dengan Al-Quran, karena sesungguhnya Nabi SAW setiap bulan Ramadan tiba, selain daripada ayat itu turun, ada juga Nabi SAW setiap di bulan Ramadan datang malaikat Jibril alaihissalam untuk mendengarkan bacaan dari baginda Nabi SAW. Jadi bukan Al-Quran ataupun ayat itu turun begitu saja tanpa Nabi menyetorkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam akan senantiasa datang mengunjungi baginda Nabi SAW untuk mendengarkan daripada bacaan ataupun menyimak dari bacaan baginda Nabi SAW. Begitu pula Rasulullah SAW senantiasa menyimak daripada bacaan yang lain, seperti misalnya bacaan Abdullah bin Mas'ud, bacaan daripada Ubay bin Ka'ab. Nabi SAW senang mendengarkan daripada bacaan orang-orang ini, seperti Abu Musa al-Asy'ari, di mana Nabi SAW memuji suara beliau ketika membaca Al-Quran, ketika melantunkan Al-Quran. Bahkan Nabi SAW pernah memberikan ultimatum, laisa minna, bukan daripada golongan kami, lam yataghanna bil Quran, mereka yang tidak mau memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Maka Nabi SAW senang sekali berinteraksi
berinteraksi dengan Al-Quran. Ada banyak cara-caranya. Ketika ada seorang ibu-ibu mungkin dengan kasusnya yang berbeda, saling merecoki ataupun mengganggu satu sama yang lainnya, maka dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan dua hati dalam satu tubuh. Artinya, ketika engkau mendengarkan Al-Quran, tidak mungkin engkau sambil membaca Al-Quran. Ketika kau membaca Al-Quran, tidak mungkin engkau sambil mendengarkan Al-Quran. Maka mesti diatur ketertibannya. Kalau ada satu orang yang sedang membaca, yang lain mendengarkan. Kalau satu yang mendengarkan, yang lain membacanya. Kalau semuanya bersamaan, maka mesti diatur tergantung dari mana bagaimana kebiasaan orang di tempat tersebut. Seperti ibu-ibu tadi dikatakan, jangan sampai saling merecoki. Paling bagus satu membaca, satu menyimak. Menyimak untuk apa? Memperbaiki bacaan, siapa tahu ada yang khilaf salah gitu. Udah tahu juga suara kita jelek, jangan terlalu kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan Tapi dikit. kalau kenceng, bagus juga biar ditegur sama temennya. Oh, iya, Tapi jangan baperan. Ditegur mah dikasih tahu kebaikan itu. Iya, makasih banyak Ustaz Siap, Syam. sama-sama. Jazakallah khairan katsiran. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita lanjut lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di Instagram Islam itu. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Fadila Horia. Masya Allah. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Habib. Wah, ini boleh nih. Ada yang bilang sama aku, obatilah penyakitmu dengan Al-Quran. Karena segala penyakit itu terdapat dalam Al-Quran. Obatnya maksudnya kali ya. Tapi bagaimana cara menerapkan penyembuhan penyakit dengan Al-Quran itu Habib? Nah ini nih benar juga nih, pertanyaannya bagus nih. Mohon izin, silakan Habib penjelasannya Habib. Izin Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Yang namanya Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya obat buat kita, sebaik-baiknya penyembuh. Sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Diturunkannya itu Al-Quran sebagai syifa. Apa itu syifa? Penyembuh. Adapun obat, dawa. Ya. Kalau yang namanya obat belum tentu bisa buat sembuh. Berapa banyak orang minum obat, salah obat. Habis dia minum obat bukan sembuh, tambah parah sakitnya. Akan tetapi kalau sudah dibilang syifa, penyembuh, ya sembuh. Dan tentu itu semua bisa kita dapati dengan kita yakin. Kalau nggak yakin nggak bakal bisa. Yang paling utama dan terutama kita yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang syifa itu Al-Quran, maka jadilah Al-Quran tersebut syifa untuk kita. Menjadi penyembuh buat kita. Terutama penyakit-penyakit hati. Berapa banyak orang kena penyakit ini, kena penyakit itu, kena darah tinggi, kena macem-macem. Gara-gara hatinya nggak karuan, gara-gara kebanyakan pikiran. Makanya baca Al-Quran membuat kita punya hati tenang, kita punya pikiran juga tenang. Sehingga kita punya hidup jadi sehat. Cuman kita mau sehat di dunia, juga sehat di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang namanya Al-Quran itu nggak bakal bikin susah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Toha. Toha wa ma anzalna Quran, yang artinya Al-Quran itu tidak akan membuat si pembacanya, si pendengarnya, si pencintanya itu yashqa, menjadi yang namanya sengsara. Enggak bakal. Yang namanya Al-Quran enggak bakal bikin orang sengsara. Maka pentingnya kita selalu membaca Al-Quran. Tiap hari kita baca Al-Quran. Tiap hari. Kalau bisa minimal 10 ayat kita baca. Dan juga kita jadikan Al-Quran tersebut ayat demi ayatnya itu ikhtiar kita, usaha kita. Di saat kita sakit bukan berarti kita terus udah nggak usah berobat, nggak usah minum obat, udah cukup ngaji baca Al-Quran kelar kamu bakal sembuh. Usaha nggak masalah, nggak ada yang ngelarang namanya usaha. Pergi ke dokter yang emang dia sudah terkenal cakep gitu dokternya, ya manjur. Kemudian berobat, minum obat, beli di apotek.
tapi juga jadikan ikhtiar kita selain kita berobat dan minum obat, dengan kita bacakan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Contoh kita punya anak, kepalanya pusing sakit ataupun perutnya sakit, suruh dia baca surat Al-Fatihah, ataupun kita yang bacain saat mungkin badannya hangat, ya kita bacain surat Al-Fatihah sambil kita pegang palanya. Kalau dia sakit perut sambil kita pegang perutnya. Kemudian juga kita diajarin saat kita keluar rumah, jangan lupa baca basmalah, kemudian baca doa yang diajarin sama Nabi, kemudian baca ayat kursi, ya biar kita dalam penjagaan, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya penjagaan adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan Al-Qur'an tersebut agar ia bisa menjaga kita punya diri, keluarga kita, harta kita, semua orang-orang yang kita cintai daripada hal-hal yang tidak baik. Maka pentingnya kita selalu membaca yang namanya Al-Qur'an. Bahkan nanti ya disebutkan sama Nabi Muhammad SAW, orang yang rajin baca Al-Quran paling enggak setiap hari 10 ayat, itu ketika dia berada di depan pintu sorga disuruh baca Al-Quran. Disuruh terus baca Al-Quran, disuruh terus baca Al-Quran sampai Al-Quran tersebut menaikkan derajatnya sampai dalam sorga Firdaus, baru dia dipersilahkan masuk. Buat siapa? Buat orang yang senantiasa semasa hidupnya di dunia dia membaca Al-Quran, istiqomah mendawamkan tilawatul Quran, maka kita jadikan Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh buat kita. Selain kita berobat dan sebagainya, ikhtiar kita juga dengan kita membaca. Masya Allah. Jadi kalau misalnya orang zaman dulu bilang, kok baca Al-Fatihah aja udah manjur. Orang-orang zaman dulu solehnya luar biasa. Benar. Nah sekarang kita ukur kesolehan kita. Sholat jarang, mau baca Al-Fatihah nyembuhin orang. Katanya ini kan lucu. Ya, Bibi, Dan ya? bacaan dari orang yang soleh sama orang biasa tuh beda. Orang soleh tuh baca tuh luar biasa. Masya Allah. Nah jadi tingkatkan dulu keimanan kita ya Bibi ya. Betul. Baru tuh semua Al-Quran itu bisa jadi syifa buat kita semua, jadi obat. Makasih banyak Wir, Sama-sama, jazakallah Mas khair Fadli. ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi dari pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @Ghalibah_Rahmat. Wah ini Masya Allah. Assalamualaikum. Tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana, aku lihat-lihat Ustadz Maulana terlihat bahagia terus. Iya, walaupun hatinya menderita. Tapi katanya kalau mau bahagia cukup dengan membaca Al-Quran aja ya. Ya. Terus emang cukup dengan membaca Al-Quran bisa membuat bahagia Ustadz? Ada yang nyari, kok menderitanya nggak ada tulisannya katanya. Emang nggak ada. Gimana Nggak tuh? ada lah. Mau izin penjelasannya silakan Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kenapa orang bisa bahagia dengan Al-Quran? Karena 3 hal. Yang pertama, karena dengan berzikir, Al-Quran dijadikan zikir. Dengan berzikir hati jadi tenang. Ketenangan itu membawa kebahagiaan. Nah kalau mau tenang, baca Quran. Kalau mau tenang, baca Quran. Mau dapatkan ketenangan, berzikir, ingat Allah. Orang yang mengingat Allah akan menjadikan dirinya jadi tenang. Mohon maaf saya sampaikan. Ketika orang mengingat Allah dalam bekerja, maka Allah akan memberikan ingatan buat dia untuk melakukan pekerjaannya dengan sempurna, dengan baik. Makanya jangan melakukan hal tanpa mengucapkan basmalah. Baca basmalah. Malah kalau kita mau masuk rumah baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Nah, yang kedua, mohon izin. Yang kedua, kenapa bisa bahagia? Karena dengan Al-Quran mengantarkan kita untuk taat. Karena Al-Quran adalah ada hukum di dalamnya, ada akhlak di dalamnya, ada tuntunan di dalamnya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran adalah sebagai ketaatan. Makanya Al-Quran itu bagian daripada rukun iman. Yang ketiga, rukun iman yang pertama Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Maka kita diminta untuk mengimani Al-Quran. Ketika kita mengimani Al-Quran, maka kita akan mendapatkan meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian Al-Quran selain tadi membuat kita tenang dengan berzikir ingat Allah, alat untuk berzikir ke pengingat Allah dengan membaca Al-Quran, berdialog dengan Allah lewat Al-Quran, kemudian bentuk ketaatan dengan Al-Quran. Satu lagi, Apa Ustadz? Al-Quran itu adalah petunjuk. Oh Masya Allah. Kalau kita berangkat kemana-mana, sekarang kan ada namanya itu, aplikasi itu. Oh GIS ya, Yaitu GIS. GPS. GPS. Kalau ketika ada GPS tenang kita. Oh iya. Karena ada jolo tiba-tiba hilang GPS-nya.
Kemana belok kanan belok belok kanan, kiri? Iya. belok kanan. Itu kan jurang. Makasih banyak Ustaz Maulana. Kenapa nengok kayak gitu sih? Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita panggil guru kita Ustaz Syam. Ustaz Syam, mana jadi Ustaz Yes, Syam? Nah ini ya Masya Allah luar biasa. Dan ini kalau kita mendengarkan Al-Quran ini memang gak semua orang jujurnya mendengarkan ayat suci Al-Quran itu bisa menyentuh ke hatinya. Bahkan sebagian orang ini bisa meneteskan air matanya. Sebenarnya Allah. apa yang bisa menyebabkan seperti itu dan kita pengen jadi orang-orang yang seperti itu Ustaz Syam. Karena katanya gak semua seperti itu. Mohon izin penjelasannya, Fadal Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kembali guruku Ustaz Maulana Habib Syauqi, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam' تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Salah satu ibadah dari salah satu organ tubuh kita, anggota tubuh kita adalah yakni mendengarkan Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia mendengarkan hanya disebut mendengarkan, tapi berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada yang disebut dengan istami, ada yang sami, ada mustami, ada musmi, ada mendengar, ada mustami, yaitu bahasa Indonesianya mungkin kurang lebih menyimak. Kalau bahasa Inggris ada yang disebut dengan to hear dan to listen. Beda orang yang hear dengan orang yang listen. Kalau hear itu hanya sekedar mendengarkan saja. Setiap yang punya kuping pasti bisa mendengarkan. Tapi tidak semua yang mendengarkan itu menyimak. Maka dikatakan siapa yang mendapatkan rahmat Allah. Idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Andai kata dan ketika dibacakan Al-Quran maka fastami'u, menjadilah orang yang listen, bukan hear. Listen artinya menyimak, menjadilah orang yang benar-benar menyimak, mendengarkan dengan niat dan tujuan dan maksud. Maka dengan seperti itu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Menangis itu bukan mata, yang menangis itu adalah hati. Mata ini hanya mencerminkan apa yang dirasakan oleh hati seseorang. Maka apa yang harus kita introspeksi ketika mendengarkan Al-Quran justru tidak membuat hati ini menangis. Maka yang pertama, bagaimana kita memaknai Al-Quran itu sendiri. Jadikan Al-Quran itu adalah pedoman firman Allah, dan sadarlah kita serta syukurlah kita bahwasanya kita terpilih menjadi orang-orang yang bisa mendengarkan Al-Quran, bisa untuk membaca Al-Quran, bisa untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan Al-Quran. Maka bersyukurlah dengan sebesar-besarnya syukur, karena tidak semua orang seberuntung kita bisa mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana bisa merasakan nikmatnya mendengarkan Al-Quran? Ketahui sedikit demi sedikit makna daripada Al-Quran. Ada orang mungkin ketika mendengarkan, ini kebiasaan kita di Indonesia, mendengarkan ayat tentang neraka justru mereka terlihat senang. Kenapa? Karena tidak tahu makna daripada apa yang dibacanya. Kemarin baru-baru viral, ada seorang syekh dari Mesir menegur seorang anak Indonesia yang sedang membaca Al-Quran. Dia mengatakan, ini Al-Quran bukan nyanyian, kenapa engkau melagu seperti itu? Padahal dia melagu seperti biasanya. Kalau kita kan kadang-kala mendengarkan Al-Quran, kita hanya menunggu murattalnya saja. Kita menunggu daripada lagu-lagunya, kita menunggu daripada nada-nadanya. Ustadz nada ini dong, Ustadz nada ini, irama ini, subhanallah. Maka ada seorang syekh dari Mesir menegur seorang anak yang membaca Al-Quran dari Indonesia ini, perempuan. Kenapa dia tegur? Karena dianggapnya Al-Quran itu seperti nyanyian. Kenapa? Kadangkala kita membaca Al-Quran kita cuma mengejar nada-nadanya atau lagu-lagunya tanpa kita memperhatikan daripada makna yang kita baca. Seorang ulama qurra pernah menjelaskan kepada kita semua, ketika seorang membaca kalimat Allah, minimal rendahkan suaramu. Kenapa? Bukti tundukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca tentang azab-azab Allah yang pedih, azabun azim, azabun alim, azabun muhin,
maka usahakan di situ berusahalah engkau menangis. Menangis di sini bukan hanya daripada air mata, tapi suaramu engkau buat seakan-akan menangisi ayat tersebut, takut akan adab ini. Jadi bukan hanya kita mikirin bagaimana nadanya indah, tapi bagaimana kita bisa memaknai daripada Al-Quran itu sendiri. Ada info menarik yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan juga Aiman, silahkan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya buat guru-guru kita hari ini. Ya, ada Habib Syaugi, Ustadz Maulana, Ustaz Syam. Masya Allah, bagaimana menanamkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan tadi ada yang menarik nih, di telinga saya bahwa tadi Habib Syaugi bilang bahwa Al-Quran ini ibarat salah satu petunjuk kalau kita beli alat elektronik. Ada bukunya, dan di situ ada panduan sebagai hidup kita seperti apa. Betul. Mau bagaimana. Dan Masya Allah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau kita mau hidup kita menjadi orang yang lebih baik, cuma tinggal 2 aja pegangan kita, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bener nggak? Betul, Masya Allah. setuju Mas Fadli. Nah kalau ngomongin tentang sunnah, berbuka puasa dengan kurma itu sunnah kan ya Mas? Sunnah dong. Nah Mas Fadli, emang ada perbedaan Hah? antara kurma ajwa dengan kurma yang lainnya? Masya Allah. Kok bisa disebut kurma yang terbaik Mas? Wah, kalau dibicara masalah perbedaan, dari fisiknya aja udah kelihatan banget perbedaannya. Nah, kamu tahu nggak sejarahnya kurma ajwa seperti Gimana apa? tuh, Mas Nah, ini Fadli? buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga sedikit sejarah ya. Kalau kita bicara masalah kurma ajwa ini, yang pertama itu ternyata ditanam langsung oleh Rasulullah SAW di tanah suci Madinah. Ini Masya Allah banget nih. Terus, menurut riwayat juga, kurma ajwa itu juga sering disebut juga makanan favoritnya Rasulullah SAW. Makanya disebut dengan kurma Nabi. Yang dipercaya juga bisa menangkal racun dan sihir bila dikonsumsi setiap hari. Dan ini Masya Allah tabarakallah. Wah Masya Allah banget, luar biasa banget ya kurma ajwa ini. Bener dong. Kalau si istimewa itu pasti mahal harganya ya Mas? Ya, kalau dibilang harganya ya walaupun relatif mahal dibandingkan dengan kurma-kurma lain, tapi tenang aja. Sekarang ada yang praktis nih jamaah dan juga harganya lebih terjangkau. Wah, ini dia. Nih dia ya, Goodness Kurma Ajwa. Aku sendiri nih udah sedia banyak di rumah buat buka puasa setiap hari, Masya Allah. Ya Allah. Tapi ini beneran kurma ajwa Mas Fadli? Iya, Yang biasa disebut kurma Nabi itu? iya. Yang dari Madinah? Iya, ya bener dong. Pakai nanya-nanya mulu nih. Nah ini juga ya Aiman dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah. Goodness kurma ajwa ini menggunakan kurma ajwa yang dipanen langsung di tanah suci Madinah. Masya Allah. Selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini nih. Jadi cocok banget kan? Apalagi untuk buka puasa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Masya Allah. Kalau ini sih cocok banget ya untuk buka puasa setiap hari. Masya Tapi Allah. kalau soal rasanya gimana nih Mas Fadli? Wah tenang aja nih buat Aiman dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah. Goodness kurma ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas. Wah dan gak seret. Cocok banget buat temenin buka puasa. Dan yang aku suka ya, satu kaleng Goodness kurma ajwa ini bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah, pantesan banyak yang suka Goodness kurma ajwa ini sering muncul di sosial media aku. Makanya nih Mas, aku mau mulai stok deh minum 1 kaleng Goodness kurma ajwa untuk berbuka puasa ya. Nah oke, pokoknya semuanya sekarang mulai stok yang banyak ya. Buat nemenin buka puasa setiap hari dengan Goodness kurma ajwa. Goodness kurma ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Mudah-mudahan setelah ini kita makin cinta kepada Al-Quran. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Wah ini kurma ajwa versi lebih murah nih. Lebih Akhirnya harganya tahu Masya nih. Allah. Makasih informasinya nih Mas Iya Fadli. dong dan manfaat.